Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangkap 2 kurir, polisi sita 72 kg sabu-sabu. Cekcok rumah tangga, istri dibakar suami. Ribu warga Banten masuk kategori miskin. Salah satu rumah warga di Kampung Nagreg, Desa Sindang Sari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Senin malam lalu, ludes dilalap si jago merah. Kondisi rumah milik Sutiani rata dengan tanah karena seluruh bagian rumah hangus dilalap si jago merah. Terlihat korban dibantu sejumlah warga mengais sisa-sisa kebakaran seperti piring, pakaian, ijazah, sertifikat, dan alat rumah tangga lainnya. Sebelum terjadi kebakaran, pemilik rumah sedang memasak air dengan menggunakan kompor gas. Kemudian pemilik rumah meninggalkan rumah karena hendak mandi di sumur MCK yang berada di dekat rumahnya. Namun pada saat pemilik rumah kembali, api telah membakar seluruh bangunan dan isi rumahnya. Ngambil air ke MCK, saya lagi masak air di kompor, nyalain kompor, ditinggal mandi sebentar ke sumur, tahu api udah ke atas, udah enggak tersisa. Oh gitu. Jam berapa kejadiannya, Bu? Sekitar subuh, pokoknya jam 5-an lah. Terus ini yang kebakar apa aja sih? Ya banyak, isi rumah nggak ada sisa. Sementara menurut Yudi, kepala desa setempat, kebakaran menghanguskan semua barang dan peralatan rumah tangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Saya ketahui karena waktu kejadian langsung saya ada informasi, langsung saya ke TKP. Kejadian itu sekitaran pukul 4 lebih 40 menit, jadi jam 5 kurang seperempat lah. Itu. Kerugian sementara kita taksir semua yang ada, pakaian, terus alat dapur hangus terbakar, jadi nggak ada yang sisa. Kalau korban jiwa nihil, semuanya nggak ada, alhamdulillah. Pemilik rumah berharap adanya bantuan dari pemerintah agar dirinya bisa kembali memperbaiki rumah miliknya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Di tengah langkanya minyak kita dan harganya di atas HET, akhirnya diikuti minyak curah yang juga mengalami kenaikan harga. Seperti Pasar Induk Rau Kota Serang Selasa kemarin, harga minyak curah mengalami kenaikan, semula harga Rp12.000 per liter, kini naik Rp14.500 per liter. Meskipun harga minyak curah naik, permintaan minyak curah justru mengalami peningkatan. Menurut pedagang, harga minyak curah naik sudah berlangsung 2 minggu lalu. Kenaikan minyak curah disebabkan dari pengiriman pabrik yang sudah naik. Sekarang 14.5 per liter. Sebelumnya berapa teh? Sebelumnya 12.5. 12.5. Ini ada peningkatan nggak sih teh penjualan semenjak minyak kita naik? Ada lumayan. Ada ya lumayan. Sehari di sini berapa teh? Omset. Kurang tahu itu bagus. Oh kurang tahu ya. Tapi di sini khusus curah aja. Curah ya. Udah berapa lama teh nggak jualan minyak kita teh? Hampir setahun. Hampir setahunan ya. Nggak tahu setahun. Oh tapi permintaan di sini naik teh minyak curah. Minyak curah naik. Oh. Ini teh curah harganya naik kenapa teh tahu nggak? Dari sananya, dari pabriknya naik. Oh dari pabriknya naik. Pedagang sendiri sudah lama tidak menjual minyak kita karena harganya yang jauh lebih tinggi dari minyak curah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Badan Pusat Statistik Selasa kemarin kembali merilis data penduduk miskin per Maret 2024 pada Senin, 1 Juli 2024.
Data secara nasional, penduduk miskin turun sebesar 2,22% dengan jumlah penduduk miskin total sebanyak 25,22 juta penduduk miskin. Sementara itu, data penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 791,61 ribu jiwa per Maret 2024. Jika diurutkan secara nasional, Provinsi Banten berada di urutan kelima dari 38 provinsi, dengan Yogyakarta berada di urutan ke-1. Masuk ke Provinsi Banten pada urutan kelima, PJ Gubernur Banten menyatakan isu kemiskinan di Banten merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kemiskinan itu kan tanggung jawab bersama, semua kabupaten kota, provinsi, secara pemerintahan, dan juga tanggung jawab masyarakat, stakeholders kita semua. Karena apa? Itu kan cakupan yang luas dari tata kehidupan kita. Kalau semua kita masyarakat menggiatkan keberdayaannya, maka itu tentu akan signifikan dalam rangka penurunannya. Meskipun berada pada urutan kelima penduduk miskin tinggi, BPS mencatat terdapat penurunan sebesar 0,33% atau 34,5 ribu jiwa pada periode sebelumnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.